Namanya Yandi. Bukan nama yang dikenal karena kekuatan, tapi karena kelemahan. Sejak kecil ia sudah terbiasa dianggap remeh. Bahkan oleh ketiga gurunya sendiri. Mereka yang seharusnya membimbing, malah menyimpan keraguan. Ketika teman-temannya dipuji, Yandi hanya mendapat tatapan iba, atau tawa pelan yang menusuk. Setiap langkahnya, seperti dibayangi oleh suara ejekan. Setiap gerakannya, dipertanyakan. Tak heran jika ia tumbuh dengan keraguan di dadanya. Ia percaya bahwa dirinya memang tidak sehebat yang lain. Namun pada suatu senja yang hening, di tempat terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk perguruan, Yandi bertemu musuh yang bahkan pendekar-pendekar papan atas pun enggan hadapi. Seseorang berselimut pakaian hitam, dengan aura gelap yang menyesakan. Tak ada yang menduga, Yandi melangkah ke tengah arena dengan tangan kosong dan tatapan ragu. Tapi kemudian, sesuatu dalam dirinya bangkit. Dua jurus sederhana yang selama ini ia latih diam-diam. Tiba-tiba melesat dengan keanggunan dan kekuatan luar biasa. Musuh itu jatuh, bukan karena kekuatan, tapi karena kejelian, ketenangan, dan kepercayaan diri yang baru menyala. Sejak saat itu, kabar mulai menyebar. Si lemah mengalahkan bayangan hitam, suatu cerita yang cepat menjadi legenda di antara para murid. Namun, jauh di dalam hatinya, Yandi belum benar-benar yakin. Ia masih menyimpan pertanyaan, apakah aku memang pantas untuk dunia persilatan? Sebelum ia turun gunung, tiga gurunya datang dengan raut wajah yang tak pernah ia lihat sebelumnya, lembut dan penuh harap. Untuk pertama kalinya, mereka memberinya sesuatu yang bukan hinaan, sebuah token giok hijau, simbol restu, simbol harapan, simbol bahwa ia kini dipercaya. Tapi jalan Yandi masih panjang. Ia turun dari gunung bukan sebagai pendekar perkasa, tapi sebagai seorang pria 35 tahun, yang telah terlalu sering mendengar bahwa usia tua adalah akhir dari semua mimpi. Namun Yandi punya sesuatu yang mereka tak miliki, cinta dari Gendis, yang tak hanya menatapnya, tapi melihat potensi dalam dirinya. Gendis tak pernah memintanya menjadi kuat, hanya satu, untuk tidak menyerah pada dirinya sendiri. Dan saat kabar menyebar tentang pahlawan misterius yang berhasil mengalahkan Raja Iblis, Yandi tidak merasa iri. Ia hanya tersenyum. Masuk ke ujian aliansi abadi, nama Yandi masih disepelekan. Si lemah itu ikut juga, itulah yang terdengar dari para peserta. Tapi lagi-lagi, dua jurus yang telah lama ia sembunyikan, muncul kembali. Kali ini bukan di tempat sunyi, melainkan di hadapan para guru besar. Dan mereka tak bisa mengalihkan pandang. Tapi kemenangan bukan garis lurus. Pada ujian teknis, Yandi gagal total. Sorakan cemooh memenuhi udara. Ia menjadi bahan tertawaan. Bahkan namanya jadi bahan lelucon di antara peserta. Tapi, di balik rasa malu yang menusuk itulah Yandi menemukan sesuatu yang tak bisa diajarkan siapapun. Tekad dari titik terendah, ia berdiri lagi. Bukan dengan ego, tapi dengan keyakinan baru bahwa kekuatan sejati lahir dari keberanian untuk bangkit saat jatuh paling keras. Ujian demi ujian ia jalani. Pada tahap pengendalian spiritual, ia menghadapi tekanan aura luar biasa. Energi spiritual di sekitarnya bergetar. Tapi Yandi tetap tenang. Ia tak melawan dengan kekerasan, tapi dengan pengendalian diri yang menakjubkan. Saat keluarga bangsawan Tama mencoba menjatuhkannya, menuduhnya pengkhianat, Yandi tidak membalas dengan amarah. Ia hanya mengeluarkan token giok yang diberikan oleh gurunya. Dan di sanalah semua kebenaran muncul. Pada babak rekrutmen, Gendis menentang semua pendapat publik. Ia berdiri sendiri, meyakinkan bahwa Yandi pantas diberi kesempatan. Dan saat kekacauan muncul, bakat tersembunyi Yandi membuktikan nilainya. Bukan lagi bakat semu, tapi potensi sejati yang selaras dengan ilmu tertinggi di dunia persilatan. Ketika Raja Iblis muncul kembali di arena terakhir, seluruh dunia menyaksikan. Yandi, si lemah, berdiri sendirian. Tatapannya tenang. Hatinya mantap. Dua jurus sakti, disertai kekuatan spiritual dan keyakinan, melesat seperti kilatan cahaya. Benturan keras terjadi, tanah retak. Langit bergemuruh. Tapi ketika debu mereda, Raja Iblis tumbang. Dan Yandi, ia berdiri tegak. Diangkat sebagai pemimpin aliansi abadi. Bukan karena kekuatan semata,
tapi karena ia menunjukkan bahwa keberanian tak selalu lahir dari kekuatan, melainkan dari hati yang tak menyerah. Di hadapan Gendis, ia tidak menunjukkan jurus, tidak menunjukkan kekuatan. Ia hanya berkata, "Terima kasih, karena kamu percaya, saat aku bahkan belum percaya pada diriku sendiri." Yandi mengajarkan kita satu hal penting. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi pahlawan. Usia bukan penghalang. Kata orang bukan penentu. Penampilan bukan takdir. Yang dibutuhkan hanyalah satu, keyakinan, meski kecil, bahwa kita bisa berubah. Rasa malu bisa jadi bahan bakar. Cinta bisa menjadi kompas. Dan prinsip adalah pedang yang tak bisa direbut siapapun. Yandi tidak memulai sebagai legenda. Ia memulai sebagai seseorang yang terus ditertawakan. Tapi ia memilih untuk berjalan sekali lagi, dan sekali lagi sampai akhirnya dunia melihatnya, bukan sebagai si lemah, melainkan sebagai penyelamat dunia.